Assalamualaikum. Halo Sobat Jalan, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami Jalan Kemana yang akan memberikan info-info menarik seputar wisata, kuliner, dan staycation. Kali ini kita akan eksplor tipis-tipis ke arah selatan Jawa Barat, yaitu ke kota Light Earth alias Sukabumi. Ada apa aja di sana dan gimana keseruannya? Yuk, mari kita kemon. Halo Sobat Jalan, akhirnya kita meluncur juga ke Sukabumi. Perjalanan kami tempuh kurang lebih 3,5 jam dari Tangerang Selatan melewati jalan biasa, tanpa melewati jalan tol. Karena sudah mendekati jam makan siang, kami memutuskan untuk makan siang bubur Odeon yang ada di Jalan Pajagalan. Nama Odeon itu sendiri diambil dari kawasan di mana bubur ini berdiri, di kawasan pecinan yang punya sejarah panjang. Nah, sekarang pesanan kami sudah datang. Dan ini dia yang bikin bubur Odeon beda dari bubur ayam biasa. Bubur Odeon ini khas banget dengan gaya penyajiannya yang ala Tionghoa. Buburnya disajikan di satu mangkuk, tapi topping komplitnya ditaruh terpisah. Ini dia nih yang namanya bubur pisah komplit. Buat Sobat Jalan yang mau jalan-jalan ke Sukabumi, bubur Odeon ini bisa jadi salah satu destinasi kuliner. Dan jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Tidak jauh dari bubur Odeon, ada sebuah tempat yang menjadi saksi bisu akulturasi budaya yang indah. Tempat yang mengisahkan masa lalu Tionghoa bertemu dengan kehangatan tanah Pasundan. Dan disinilah kita berdiri, di depan bangunan yang menyimpan ribuan cerita. Museum Tionghoa Sukabumi. Berdiri atas inisiatif komunitas dan dibuka pada tahun 2022, museum ini masih tergolong baru, tetapi koleksi dan kisahnya sudah berabad-abad lamanya. Apalagi dengan harga tiket yang sangat terjangkau, museum ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Di lantai 1 kita akan melihat lukisan dinding besar yang menceritakan masuknya etnis Tionghoa ke Pulau Jawa, termasuk kisah Laksamana Cheng Ho. Sobat Jalan, selain lukisan, di Museum Tionghoa ini juga terdapat berbagai benda peninggalan masa lalu, seperti peralatan makan minum, pemutar musik, radio transistor, TV, alat musik, sampai alat pengeriting pertama. Salah satu hal menarik di sini adalah bagaimana museum ini berhasil menyajikan sejarah dalam format yang sangat visual dan instagramable. Cocok banget buat sobat jalan yang suka foto-foto dengan vibe vintage. Untuk mendukung kegiatan berfoto-foto Sobat Jalan, di sini juga menyediakan baju Shanghai yang bisa kita sewa dengan harga yang ramah di kantong. Naik ke lantai 2 dari Museum Tionghoa, koleksinya semakin kaya akan personal. Hal ini terlihat dari jenis koleksinya berupa peralatan rumah tangga sehari-hari, koleksi foto-foto keluarga, koleksi uang kuno, sampai dengan buku cerita silat legendaris Indonesia Koping Ho.
Museum ini adalah rumah bagi koleksi bersejarah Yayasan Dapuran Kipahare yang tidak hanya fokus pada Tionghoa, tapi juga arsip umum sejarah kota dan Kabupaten Sukabumi, termasuk dokumen era kolonial. Museum Tionghoa di Jalan Pejagalan ini lebih dari sekedar tempat menyimpan benda. Ini adalah ruang edukasi, ruang silaturahmi, dan ruang apresiasi terhadap akulturasi budaya. Nah, buat sobat jalan yang penasaran ingin tahu lebih dalam tentang jejak Tionghoa di Sukabumi atau sekedar ingin foto-foto keren dengan background sejarah, Museum Tionghoa adalah tempat yang wajib untuk dikunjungi. Hanya dengan 10.000, sobat jalan bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Tidak jauh dari Museum Tionghoa terdapat Wihara Widi Sakti yang merupakan tempat ibadahnya masyarakat Tionghoa Kota Sukabumi yang dibangun pada tahun 1908. Tetapi kami memutuskan untuk tidak masuk ke dalam wihara karena takut mengganggu proses ibadah. Sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya, kami mampir ke Masjid Agung Sukabumi yang terletak persis di sebelah alun-alun kota Sukabumi. Panas-panas gini enaknya minum yang segar-segar. Dari Masjid Agung kami putuskan untuk meluncur ke Jalan Ahmad Yani. Di sana ada kuliner legendaris yang sudah ada dari tahun 1986. Namanya Es Teler Gang Nugraha. Untuk isiannya ada kelapa, alpukat, mutiara, kacang hijau, kolang-kaling, sirup pink, dan potongan roti tawar. Proses serutnya pun masih menggunakan manual alias menggunakan otot. Disclaimer ya sobat jalan, kami tidak bermaksud mereview untuk rasa. Bagi sobat jalan yang kurang suka dengan rasa manis yang berlebih, mungkin pas pesen pertama langsung bilang jangan manis-manis karena rasanya memang manis banget. Untuk harga semangkuk es telernya hanya 12.000 per mangkuk. Murah bukan? Tapi memang kita harus sabar menanti, karena memang sengantri itu. Kalau sobat jalan main ke Sukabumi, belum lengkap kalau belum beli mochi. Ada satu tempat yang wajib banget sobat jalan kunjungi. Namanya Mochi Ahmad Yani yang udah ada dari tahun 1970-an. Ini bukan sekedar oleh-oleh biasa, tapi ini adalah potongan sejarah yang manis. Berlokasi di sudut Jalan Ahmad Yani, toko sederhana ini menyimpan resep otentik yang ditawarkan turun-menurun. Konon cikal bakal mochi Sukabumi erat kaitannya dengan sejarah komunitas Tionghoa yang ada di sana. Dan Mochi Ahmad Yani adalah salah satu yang paling setia menjaga resep orisinal itu. Selain mochi, di sini juga menjual cemilan lainnya. Sayangnya mochi yang kami ingin beli sudah habis. Memang tempat ini selalu ramai pengunjung terutama pada saat weekend. Ya mau gimana lagi? Kebetulan ada rumah kakak kami di Sukabumi, jadi kami bermalam di sana.
Pagi harinya kami jalan pagi di sekitaran Gedung Juang 45 yang berada di Jalan Veteran dan tidak jauh dari Taman Kota Lapang Merdeka Sukabumi. Gedung Juang 45 adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di Sukabumi yang dibangun pada tahun 1906, yang pada saat ini difungsikan sebagai ikon sejarah, pusat kegiatan publik dan juga ruang kreatif dan ekspresi seni. Nggak jauh dari tempat kami jalan, ada bubur ayam yang cukup terkenal di sana. Namanya Bubur Teh Yuli yang ada di depan gedung KPU. Kalau sebelumnya kita makan bubur ala Tionghoa, kali ini kita makan bubur ala kearifan lokal, alias lokal Sukabumi. Dan ini akan menjadi akhir video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan info serta video menarik dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see ya!